Ya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Gunawan, pengajar sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS. Hari ini kita akan lanjutkan materinya. Hanya saja karena lanjutkan materinya ya. Berarti masih mengenai kerajaan-kerajaan Islam bercorak maritim. Nah, eh nah, jadi masih ingat waktu minggu kemarin saya sempat ngasih tugas kelompok. Nah, masih ingat gak tugas minggu kemarin mengenai apa gitu? Nah, jadi kalau kalian masih ingat atau bisa dibuka lagi catatannya gitu ya. Minggu kemarin saya menugaskan kalian untuk mencari gitu ya. Kenapa sih kalau dilihat dari aspek maritim gitu ya? Kalau dibandingkan antara kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dengan kerajaan-kerajaan Islam, kalau dari aspek maritim atau kalau dilihat dari coraknya, itu kenapa sih kerajaan-kerajaan Islam itu lebih banyak dibanding kerajaan Hindu-Buddha gitu ya. Jadi sebenarnya tugas minggu kemarin saya udah jadi saya tanyain ya, kenapa sih kalau dibandingkan antara kerajaan Islam itu ya dengan kerajaan Hindu-Buddha itu lebih banyak kerajaan Islam. Jadi kalau dilihat dari aspek maritim atau coraknya, corak maritim itu lebih banyak kerajaan Islam dibanding kerajaan Hindu-Buddha. Kalian bisa lihat di sini gitu ya. Kerajaan Islam yang dikategorikan sebagai kerajaan yang coraknya maritim itu ada 8. Ada Aceh, ada Demak, ada Mataram, ada Banten, Gowatalo gitu ya. Ini dua kerajaan yang berbeda tapi tetanggaan. Dan saya udah jawab pertanyaan Ates minggu kemarin waktu Ates nanya, Pak suka reunian nggak? Gitu. Saya jawabnya, reunian enggak, karena tetanggaan gitu kan. Hanya memang ada kerajaan yang bekerja sama gitu. Kayak Goa dan Talo itu walaupun dua kerajaan yang sama, itu maaf, walaupun dua kerajaan yang berbeda, itu kadang suka disatuin gitu. Bahkan nanti disebutnya kerajaan Makassar, padahal ini dua kerajaan yang berbeda. Begitu juga dengan Ternate dan Tidore. Ini dua kerajaan yang tetanggaan, gitu ya. Tapi karena sama-sama di Maluku, jadi kadang disebutnya barengan. Nah, jadi kalau kerajaan Islam yang bercorak maritim itu ada 8 kalau diidentifikasi. Sedangkan di bab sebelumnya kita udah belajar bahwa kerajaan Hindu-Buddha yang bercorak maritim itu cuma 4. Gitu ya. Sriwijaya, udah gitu Medang Kamulan atau Mataram di Jawa Timur yang nanti dipimpin sama dinasti Isyana gitu ya. Singasari dan Majapahit. Nah, terus eh, kenapa saya harus bahas ini dulu gitu ya? Karena eh, ini kan lumayan sepertinya gitu ya. Pertanyaan saya lumayan berat gitu. Makanya ketika saya lihat tugas kalian kemarin,
bisa dianggap belum ada kelompok yang menjawab tepat gitu. Jadi apa yang eh, belum ada kelompok yang menjawab pertanyaan saya dengan tepat kayak gitu. Jadi ketika saya nanya kenapa sih, jadi kan pertanyaan saya kenapa sih kerajaan Hindu Buddha yang bercorak maritim itu lebih sedikit dibanding kerajaan Islam yang bercorak maritim. Udah itu doang kayak gitu. Hanya saja eh, kalian justru menjawab hal yang lain gitu. Kalian justru membandingkan kerajaan Hindu Buddha gimana, kerajaan Islam gimana. Jadi yang saya tanya adalah aspek maritimnya. Kenapa nanti kerajaan Islam itu lebih banyak dibanding kerajaan Hindu Buddha kalau dilihat dari corak maritim. Itu jadi bisa dianggap jawaban kalian kurang tepat minggu kemarin, makanya saya kasih nilainya sama kayak gitu. Tapi nggak apa-apa karena kalian justru menjawab dengan jawaban yang lain dan itu jadi memperkaya wawasan kalian yang kita tidak pelajari sekarang gitu. Kayak misalkan eh kenapa Islam berkembang gitu ya, gitu sampai apa namanya, karena syarat masuk Islam mudah gitu ya. Saya lupa, bahkan kalau nggak salah kelompoknya Rosita sampai mencantumkan bagaimana masuk Islam kan, sampai dicantumkan syahadatnya gitu. Nah, eh, begitu juga misalkan ada kelompok lain yang saya lupa kelompok siapa, tapi rata-rata jawabnya sama. Misalkan eh, bedanya Islam, kerajaan Islam dengan Hindu Buddha, kalau Islam disebutnya kesultanan, misalkan rajanya sultan, misalkan eh, sedangkan kalau Hindu Buddha raja gitu ya, kayak gitu. Nggak apa-apa ya, walaupun nggak tepat, tapi kalian jadi belajar suatu hal yang nggak kita pelajari gitu. Yang namanya ilmu kan nggak ada yang rugi ya gitu. Nah terus jawaban yang sebenarnya apa sih gitu? Kenapa eh, kerajaan Hindu Buddha bercorak maritim itu lebih sedikit dibanding kerajaan Islam yang bercorak maritim? Nah jawabannya adalah jeng 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 jeng. Nah, jawabannya sebenarnya karena manusia selalu berkembang. Maksudnya ngerti nggak? Maksud manusia selalu berkembang itu gimana? Jadi kalau kalian menyimak penjelasan saya mengenai eh, kerajaan Hindu Buddha waktu apa namanya mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan yang agraris, maritim dan agraris maritim, sebenarnya bisa disimpul, sebenarnya udah kelihatan gitu ya bahwa dengan adanya tipe yang ketiga mengenai agraris maritim ini adalah kerajaan yang mereka agraris, mereka di pedalaman, mereka eh, awalnya masih sektor pertanian, hanya saja mereka akhirnya menyadari bahwa untuk memajukan perekonomian kerajaannya, mereka harus meningkatkan perekonomiannya dengan perdagangan. Dan bagaimana bisa meningkatkan perdagangan, menjalin hubungan dengan negara lain, yaitu dengan eh, ketika misalkan menjalin hubungan dengan kerajaan lain, caranya bagaimana? Dengan memiliki pelabuhan kan. Bagaimana kerajaan lain bisa singgah melakukan aktivitas perdagangan di pelabuhan gitu. Otomatis kalau misalkan punya pelabuhan, pelabuhannya harus tetap aman. Harus melindungi mitra-mitra dagang dari kerajaan lain. Itulah menyebabkan kenapa nanti punya kapal layar kayak gitu. Baik kapal layar untuk berdagang maupun untuk melindungi pelabuhan. Jadi kan di situ ada
perkembangan kan. Awalnya agraris doang, tapi akhirnya mereka berpikir bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan kerajaannya, rakyatnya. Akhirnya mereka berpikir untuk meningkatkan perekonomian dengan perdagangan. Mereka harus punya mitra dagang. Siapa? Kerajaan lain. Berdagangnya di mana? Di pelabuhan, gitu kan? Makanya membangun pelabuhan. Bagaimana menjaga supaya mitra dagang dari kerajaan lain misalkan langganan berdagang sama mereka, gitu kan? Caranya dengan menjaga pelabuhan tetap aman, gitu. Makanya nanti ada armada kapal-kapal perang. Ngerti? Gitu. Bahkan di sini saya bikin timeline nih, gitu ya. Timeline itu garis waktu. Di sini bisa kelihatan ya. Nah, ini kerajaan Kutai. Karena Kutai itu letaknya berada di dekat Sungai Mahakam, berarti kan udah jelas agraris. Karena saya udah pernah bilang bahwa kalau agraris biasanya letaknya dekat sungai karena dekat sungai apa namanya? Karena tanah di sekitar sungai kan subur kayak gitu. Dan Kutai itu eh, kerajaannya didirikan dari abad 4 gitu ya, Masehi. Yang berikutnya ada yang namanya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara juga dikategorikan agraris karena dalam prasasti Tugu eh, disebutkan bahwa nanti dibangun saluran irigasi. Yang namanya irigasi berarti untuk pengairan sawah. Berarti udah jelas agraris. Gitu ya. 4 Masehi Kutai Tarumanegara, 5 Masehi. Yang berikutnya baru ada Sriwijaya. Nah, udah nggak usah dibahas lagi lah ya, karena udah kita bahas di bab sebelumnya. Sriwijaya itu maritim. Armada lautnya kuat gitu ya. Dan Sriwijaya ini eh, kerajaan yang didirikan pada abad ke-7 Masehi. Nah, sesudah Sriwijaya ada Medang Kamulan yang jadi kalau Kutai dan Tarumanegara itu dua-duanya agraris, Sriwijaya maritim. Kalau Medang Kamulan itu mengkombinasikan agraris dan maritim. Jadi bisa disimpulkan bahwa baru Medang Kamulan yang menyadari bahwa aktivitas perdagangan dengan kerajaan lain itu penting. Punya pelabuhan itu penting. Gitu. Udah gitu melindungi pelabuhan, punya kapal dagang, punya armada laut itu penting. Gitu. Makanya kan kalau dilihat nih 4 Masehi, 5 Masehi, 7 Masehi gitu ya. Nah, dari sini kan semakin berkembang tuh. Abadnya berubah dan teknologinya juga berubah. Sangat mungkin kalau dilihat Kutai sama Tarumanegara mungkin bukan mungkin ya. Karena sumber sejarah juga tidak menemukan Kutai dan Tarumanegara punya armada laut, punya teknologi kapal. Makanya karena kalau lihat dari letak ditemukannya prasasti atau isi prasastinya mengenai pengairan sawah, berarti dikategorikannya agraris. Kayak gitu berarti dengan adanya perkembangan dari agraris ke maritim berarti manusia selalu berkembang. Ngerti? Jadi bisa dianggap makin ke sini manusia semakin maju. Dan salah satu bentuk kemajuannya adalah dengan diadaptasinya atau misalkan ada transformasi atau perubahan yang awalnya agraris doang, itu berubah jadi agraris maritim. Ngerti ya? Dan kalau di sini dilihat ya dilanjutkan gitu. Ini agraris maritim semua.
ada Singasari gitu ya, 3 abad berikutnya. Saya sengaja tulis dua gitu ya, Singasari dan Majapahit karena ini masih satu abad yang sama dan ini kan sebenarnya masih berhubungan ya, masih satu dinasti malah, dinasti raja. Udah gitu abad ke-14 ada kerajaan Goa gitu ya. Ini agraris maritim juga. Dan Goa tadi jangan lupa ada kerajaan Islam. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada Demak. Demak. Jadi kalau Majapahit itu adalah kelanjutan dari Singasari, kalau Demak ada kelanjutan dari Majapahit. Karena Demak itu didirikan sama anak raja terakhir dari kerajaan Majapahit gitu. Nah, ini abad ke-15 gitu. Demak itu eh, maritimnya karena ada di pantai utara Jawa gitu ya, pantai utara Jawa Tengah, tapi agraris juga. Udah gitu ini ada Mataram Islam. Mataram Islam itu kelanjutan Pajang, Pajang itu kelanjutan Demak. Ini abad 16 Masehi. Sebenarnya banyak ya kerajaan-kerajaan Islam yang tadi udah disebutin depan dan semuanya itu agraris maritim. Tapi nggak saya cantumkan semua karena eh, kalau saya cantumkan semua nanti timelinenya makin panjang, fontnya makin kecil, nanti nggak terbaca gitu. Jadi saya masukkan Islam sama Hindu Budanya supaya kelihatan gitu ya. Semakin muda abadnya gitu, itu teknologinya semakin maju. Gitu. Jadi kalau dibandingin agraris dengan maritim, jelas lebih maju maritim. Gitu ya. Jadi kenapa sih jadi jawaban yang tepat gitu ya, jawaban yang saya sebenarnya inginkan dari minggu kemarin, kenapa kerajaan Islam bercorak maritim itu lebih banyak dibanding kerajaan Hindu-Buddha yang bercorak maritim? Karena teknologinya itu sudah lebih maju. Manusianya sudah lebih berkembang, sudah menyadari pentingnya hubungan dagang, menyadari memiliki pelabuhan, menyadari eh, penggunaan kapal layar untuk berdagang, menyadari pentingnya memiliki armada laut untuk menjaga keamanan pelabuhan, kayak gitu. Ngeri. Jangankan ngomongin agraris sama maritim lah ya. Sekarang aja teknologi gitu ya, makin kesini itu makin canggih kan. Manusia semakin berkembang. Kayak gitu. Tahun sekarang kita BDR misalkan. Tahun kemarin mungkin orang masih belum kenal classroom gitu kan. Tahun sekarang ada teknologi 5G gitu kan. Tahun 2009 gitu ya, sekitar 11 tahun yang lalu, waktu saya masih SMA gitu ya, itu masih 3G kayak gitu. Jadi memang bisa dianggap kenapa kerajaan Islam lebih banyak yang bercorak maritim dibandingkan kerajaan Hindu, karena teknologinya lebih berkembang, lebih maju. Ngerti? Atau kalau ingin contoh yang lain selain masalah maritim, ini contoh yang lain. Nah, tidak hanya itu gitu ya. Zaman kerajaan Hindu-Buddha itu sumber sejarahnya masih prasasti gitu. Udah gitu pakaian untuk perempuan masih pakai kemben. Atau kemben. Kemben itu kan penutup dada lah ya. Nah, dan kemben itu hanya digunakan oleh katakanlah golongan ningrat atau keluarga kerajaan. Untuk yang kasta di bawahnya itu malahan nggak pakai bagian atas kayak gitu, hanya bagian bawah saja yang ditutup kayak gitu.
Tapi dengan datangnya Islam gitu ngerasa bahwa karena dalam Islam itu ada tuntutan untuk menutup aurat gitu ya, harus menutup diri gitu untuk perempuan. Makanya nanti eh, ada perbaikan atau ada pakaian yang lebih tertutup kayak gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau sumber sejarah kerajaan Hindu-Buddha itu adalah prasasti. Tapi kalau kalian lihat di kerajaan Islam, itu sumbernya bukan prasasti lagi, tapi babad gitu kan. Di mana sudah banyak naskah, sudah banyak babad, sudah banyak, ya lebih banyak babad ya gitu. Kalau kerajaan Hindu-Buddha kan nulis di batu gitu ya. Kalau babad kan memang sudah dengan daun lontar gitu. Sudah bentuknya kitab gitu. Dari sini kan ada perkembangan gitu. Nggak hanya dari agraris ke agraris maritim, sumber sejarah juga mengalami perubahan gitu kan, lebih maju lagi. Ya, pasti sulit lah ya nulis di batu gitu kan prasasti, tapi ketika ada yang lebih, ketika manusia sudah berkembang gitu kan, udah nulis di kertas, kenapa harus balik lagi ke batu gitu kan. Begitu juga dengan Kemben gitu. Awalnya Kemben tapi ngerasa ini eh, kurang sopan, akhirnya dibuatlah pakaian yang menutup eh, untuk menutup Kemben gitu ya. Jadi nanti bagian lengan dan punggung perempuan itu tertutup gitu. Makanya ada yang namanya kebaya. Jadi kebaya itu sebenarnya adalah warisan dari kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram Islam. Kayak gitu. Dari sini kan ada semacam perkembangan kan. Manusia semakin berkembang, manusia menyadari sesuatu, akhirnya memperbaiki apa yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Ngerti? Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yang saya inginkan untuk tugas kemarin adalah karena manusia semakin berkembang. Manusia menyadari pentingnya atau ya pentingnya hubungan dagang dengan negara lain, dengan kerajaan lain untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dan caranya adalah dengan aktivitas dagang, dengan aktivitas pelayaran, dan memiliki pelabuhan. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, ya, seperti biasa, kalau lagi meet gitu ya, strateginya kan pada nanya gitu ya, supaya saya lupa dan nggak sempat ngasih tugas gitu ya. Tapi karena memang udah 2 kali Jumat gitu, udah 2 kali Jumat libur gitu ya, jadi harus ngejar materi juga, apalagi kan 2 minggu lagi UTS, jadi mau nggak mau emang harus tetap ada tugas. Jadi maaf kalau eh, apa namanya, saya harus tetap kasih tugas gitu ya, karena ya buat nilai kalian juga gitu. Ya, tugas ke-6. Tugasnya apa lagi? Tugasnya apa ya? Nah, seperti biasa, tugasnya mandiri, cari keterangan tambahan. Keterangan tambahannya itu didirikan pada tahun berapa, raja terkenal siapa, atau sultan yang terkenal gitu ya. Dan komunitas perdagangannya apa dari kerajaan Islam yang bercorak maritim gitu. Kalian nyatat nggak yang minggu kemarin kerajaan Islam yang bercorak maritim apa aja? Nah, dibuatkan tabel gitu ya. Jadi ini tugasnya sama kayak waktu saya nanya mengenai kerajaan Hindu-Buddha bercorak maritim, kalau sekarang yang Islam. Tapi tabelnya dikit gitu ya.
hanya didirikan pada tahun berapa, raja yang terkenal siapa, dan komunitas perdagangannya apa. Gitu ya. Kalau waktu tugas, waktu masih kerajaan Hindu-Buddha kan, eh, Angela sampai request, boleh diketik gak tabelnya kebanyakan supaya rapi. Misalkan. Kalau ini nggak, dikit aja. Nah, tapi kalau misalkan kalian lupa lah ya, nggak nyatet kemarin, misalkan kerajaan Islam yang bercorak maritim apa aja, saya kasih tahu, karena saya baik. Nah, jadi kerajaannya ada 8, bisa dilihat ada Aceh, Demak, Mataram. Berarti ini Mataram Islam ya, yang kesultanannya. Banten, Goa, Talo, Ternate, dan Tidore. Jadi Goa Talo dibedakan, Ternate dan Tidore juga dibedakan. Ya, itu saja paling untuk hari ini. Untuk pertanyaan, misalkan masih ada yang mau ditanyain, bisa tanya lewat WhatsApp grup. Kalau misalkan kalian juga masih bingung dengan tugasnya, bisa nanya di sana juga. Termasuk kalau nego gitu ya, kalian sanggup ngumpulinnya jam berapa, nanti kita bahas di classroom. Itu saja mungkin untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat